Pertama-tama bila kita panjatkan puji syukur alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita sekalian masih diberikan rahmat taufik rumah restoran Justice di Desa Parseh. Semoga apa yang kita harapkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang patut kita contoh dan patut kita jadikan suri teladan di kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin sekilas itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan lansing rumah restoran Justice ini dapat bermanfaat, dapat bisa mendukung program-program pemerintah sehingga dalam pelayanan dalam kaitannya dengan kegiatan ini bisa dilaksanakan atau bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin kurang lebihnya. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah yang kami beri nama lokal yaitu Congkok Bu Rembu. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan berkah dan lancar sampai acara selesai. Yang pertama dan utama, kami selaku pribadi maupun kedinasan menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas penyambutan yang luar biasa dari bapak-bapak sekalian, khususnya dari Kelebun Parseh beserta jajarannya beserta masyarakat. Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami bisa hadir di tempat ini dengan sambutan yang luar biasa hangat. Semoga pertemuan ini dapat mempererat silaturahim dan persaudaraan di antara kita. Dan kebaikan bapak-bapak sekalian diberikan balasan amal kebaikan oleh Allah yang berlipat ganda. Amin. Mungkin sedikit ingin saya sampaikan apa itu restoratif justice. Jadi sebetulnya berangkat dari banyaknya permasalahan hukum yang terjadi selama ini yang dirasa oleh masyarakat itu kok hukum nggak adil gitu ya. Pencuri sendal dihukum tinggi gitu. Lalu orang nyuri, dulu ada kasus biji kakao itu dihukum sampai berbulan-bulan gitu kan. Karena terus terang hukum kita sejauh ini masih pakai hukum peninggalan Belanda. Tahu sendiri kalau Belanda itu kan tidak mengambil adat istiadat bangsa ya. Jadi tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Saya ambil contoh undang-undang yang masih berlaku sampai sekarang di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sangat tidak mencerminkan adat istiadat dan sistem keagamaan kita di Indonesia. Misalnya perzinahan. Kalau perzinahan itu menurut KUHP ya, menurut undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, mungkin Pak Kapolsek tahu, yang disebut perzinahan itu hanya yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, salah satunya orang sudah menikah atau dua-duanya sudah menikah, itu baru bisa dikenakan hukuman perzinahan. Tapi kalau orang itu sudah dewasa di atas 21 tahun dan belum menikah dua-duanya, itu tidak dikategorikan perzinahan. Saya bukan mengajarin ya. Jadi tidak bisa kena hukuman. Orang yang mohon maaf berdua-duaan berkhawat di dalam kamar, laki perempuan di atas 21 tahun, dua-duanya belum menikah, itu nggak bisa dikategorikan sebagai perzinahan, nggak bisa dihukum. Karena undang-undang Belanda seperti itu mengatur. Jadi yang bisa kena itu cuma kalau salah satu pihak sudah menikah, dan itu pun kalau dilaporkan oleh pasangannya. Jadi kalau pasangannya nggak melaporkan, bapak nggak masuk penjara. Nah itu hukum, salah satu peninggalan hukum Belanda. Jadi banyak sekali peraturan hukum Belanda yang menyebabkan kita ini tidak bisa menjalankan sisi keadilan di masyarakat seperti itu. Terus lanjut. Nah dengan 2.500.000. Apabila nanti semua
itu sudah memenuhi dan sudah ada petunjuk dari pimpinan, apabila itu nanti di tempat di desa Parseh, nah, dengan adanya rumah restoratif justice, kita tidak harus di kantor kejaksaan, jadi bisa nanti kita melakukan menjadi fasilitator di rumah restoratif justice ini. Untuk kedepannya apakah nanti akan running ke setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan? Ya, kedepannya nanti di setiap kecamatan kita coba di setiap balai desanya satu persatu kita akan membentuk rumah restoratif justice. Nanti kalau dengan 18 kecamatan sudah ada rumah restoratif justice, baru kita nanti kalau bisa ke seluruh balai desa atau di desa se-Kabupaten Bangkalan. Dan dengan adanya rumah restoratif justice ini kan kemungkinan besar nanti banyak pelaku kejahatan yang memilih damai ini, gimana ya? Kembali gini, untuk masalah damai kan kita harus melihat dari sisi korban juga. Kalau korban tidak memaafkan, maka tidak bisa dilakukan restoratif justice. Kembali lagi tadi udah kita lihat bahwa ini kita ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Dalam arti apabila contoh ada saudara satu rumah ada terjadi pemukulan rasanya gitu. Kalau misalnya kita melakukan penindakan, itu kan akan berdampak kepada keluarganya, bahasa seperti itu. Kalau Kemudian pelaksanaannya dengan adanya restorasi justice ini, apakah nanti dari pihak kejaksaan itu ada yang ditempatkan dalam restorasi ini? Nah, ini mungkin sekaligus menyampaikan bahwa nanti dengan rumah restoratif justice ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana umum, bahwa dengan adanya rumah restoratif justice ini nanti kepala desa bisa mengundang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara apabila di Kecamatan Socah ini nanti ada permasalahan dari berkaitan Perdata dan Tata Usaha Negara. Contoh, kepala desa dalam hal suatu membuat keputusan tata usaha negara atau membuat peraturan desa, itu membutuhkan legal opini, bisa berkoordinasi dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ini yang pertama, kemarin di Desa Roset untuk sosialisasinya. Berarti bukan hanya masalah kriminal, kan? Nanti untuk rumah restoratif justice memang diperuntukkan untuk tindak pidana umum, tapi memang tidak menutup kemungkinan bisa untuk berkoordinasi berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara itu. Ruang lingkupnya rumah restorasi justice ini sampai di mana? Sebagai kecamatan hanya cukup satu desa. Nanti ini baru di Desa Parseh, nanti dilanjutkan di masing-masing desa setiap kecamatan se-Kabupaten Bangkalan. Kita melihat mana desanya yang bisa siap, kita akan datang, misalnya nanti seperti Desa Parseh, nah kita launching rumah restoratif justice ini. Kalau umpamanya ada persoalan kriminal di daerah lain, bisa nggak diselesaikan di sini? Ya, kita kembali lagi kita melihat dari misal wilayah polseknya. Ya. Nah, makanya dengan adanya di Desa Parseh, kalau Kecamatan Socah, kita kan bisa melihat kalau di desa tempat lain selain Parseh, kita akan nanti koordinasi dengan pihak polsek. Kalau memang itu nanti ke depan memang daerahnya memang banyak tindak pidana seperti ini, kita minta nanti kepala desanya lebih aktif lagi, kita buat rumah restoratif justice itu. Dan untuk rumah restoratif justice ini bisa berlaku pada pelaku korupsi, dan Untuk rumah restoratif justice ini untuk tidak pidana umum, untuk pertama ini, kalau untuk tidak pidana korupsi tidak. Udah?